Seru banget karena bisa belajar banyak hal. Supporting talent development and promoting women's participation. Dan selamat mengikuti Grassroots Festival untuk sepak bola putri nasional. In this workshop, they really promote to speak out your opinions. There is no wrong, there is no right, and any of opinion can also come out, even though they were still 40 years old. But they really welcome us to give our opinions as the younger generation. Kerjasama ini juga menjadi bentuk progres perkembangan dari sepak bola wanita, tidak hanya dari sisi pemain, tapi dari sisi sumber daya yang mendukung untuk perkembangan sepak bola wanita. Say that it's a fantastic program because football, for me, is in my DNA. It's a French DNA to cheer. We used to be to exchange with a different federation. In front of us, many people very motivated. They want to that their football improve. Okay, it's a market of a successful for the future. Acara ini sungguh luar biasa ya. Kita semua wanita-wanita, pelatih wanita di sini diberi kesempatan untuk meliding Grassroots Festival, di mana ada 200 anak yang ada di sini ya. Pelatih wanita juga diberi kesempatan yang sama dengan pelatih-pelatih pria, bahwa kita juga bisa dan kita juga mampu untuk membawa sepak bola Indonesia satu langkah lebih maju lagi ke depan. Luar biasa karena memberikan banyak kesempatan untuk kita, bukan cuma sebagai pelatih tapi juga anak-anak kecil dari usia 7 sampai 12 tahun bisa ikut merasakan atmosfer sepak bola yang sangat happy. Ini harus tetap ada agar semangat anak-anak tidak luntur begitu saja, dan tidak hanya di sini, mereka bisa lebih merasakan experience baru mungkin di kesempatan berikutnya. Untuk menjadi pemain nasional, mari kita mulai dari yang paling kecil. Kita berlatih bersama, dengarkan apa yang diajarkan oleh para pelatih kalian, bahwa menjadi pemain nasional bukan suatu hal yang mustahil jika kalian lakukan secara terus-menerus, berlatih secara maksimal, terus berjuang. Ingat bahwa kita bisa berkembang dan menyala bersama-sama dengan PSSI. Kita growing and glowing together with PSSI. Semangat! Satu, dua, tiga. Bapak Ibu mohon untuk bisa bergeser ke kiri sedikit supaya posisinya bisa di tengah. Ya. Oke, baik.
Mungkin aba-aba fotonya akan saya bantu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Can you tell us about the cooperation between the PSSI and France Football Federation and Ambassador of France? Thank you very much. Very happy to welcome you today at the French Embassy French Institute. As you know, we are reinforcing the cooperation between France and Indonesia. It's a key priority for our two countries. President Prabowo was yesterday in Paris meeting with President Macron, and they decided last year in Borobudur to reinforce our sport cooperation. Obviously, when we are talking about sports, football is a key priority. This is why we want to structure this cooperation in the field of football between PSSC and the French Football Federation. We are launching concrete projects basically to support and train and help identify the best young players, especially female players. This is a priority for France, sports equality, especially football equality. So we are very happy to work with Indonesia because we are sharing exactly the same objectives. So basically, identifying young female players, and then they will be sent to Clairefontaine, our National Technical Center for Football, where they will be trained, and we hope it will help to for them to be much more aware of the international environment, and also to develop networks between French and Indonesian players, as well as our two federations. So thank you so much, Mr. Minister, as well as the SSC Federation for this outstanding cooperation. This is just the first step. We will scale up in the future. Pak Erik, ini kan PSSI udah punya Piala Pertiwi dengan Hydroplus dan Piala Pertiwi itu Pak. Ini targetnya ke depan dengan kerjasama dengan FFF ini gimana dan kenapa Prancis yang dipilih Pak? Ya, jadi saya teringat ketika saya diundang sama Presiden Macron dan juga Presiden Gianni Infantino ketika ada inaugurasi 120 tahun FIFA waktu itu di Paris, di mana seperti yang disampaikan Mr. Ambassador bahwa Perancis ingin mendorong yang namanya sport diplomasi. Karena sport diplomasi ini sangat bagus untuk fondasi hubungan kemasyarakatan. Dan di dalam sport diplomasi itu juga ada pesan-pesan khusus, misalnya kesetaraan gender, bahwa kesempatan perempuan untuk sama dengan yang pria, untuk diberi kesempatan. Dan juga di dalam sport diplomasi juga itu langsung menyentuh masyarakat secara menyeluruh, karena biasanya dengan olahraga involve masyarakat bisa langsung engage, bisa langsung merasakan impact itu. Dan itulah kenapa tadi disampaikan juga dengan Mr. Ambassador, salah satu diskusi yang disampaikan oleh Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto dengan Presiden Macron, bagaimana sport diplomasi Indonesia dan Perancis dipererat. Dan disitulah kami Kementerian Pemuda dan Olahraga sekarang sedang diskusi dengan pihak kedutaan Perancis dan negara Perancis, bagaimana kita bisa mendevelop banyak olahraga. Tadi disampaikan dengan Pak Duta Besar, equestrian waktu itu kita sudah tanda tangan, tahun depan ada surfing, dan hari ini tentu sepak bola. Dan khususnya buat sepak bola, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vivin, exco kami yang fokus kepada pembinaan sepak bola perempuan, bahwa pembangunan program tim nasional perempuan ini tidak hanya dilihat hanya tim nasionalnya, tetapi dimulai dari grassroots, dari developmentnya, yang dimana setelah 3 tahun berjalan bersama salah satu private sector yaitu Make Life dan Hydroplus, kita sudah menggather atau mengumpulkan atau menjadi partisipasi hampir 40.000 pesepak bola usia muda di perempuan. Nah, tentu dengan tawaran dari French Football yang salah satu terbaik di dunia, pernah juara dunia juga, dan tentu sport diplomasi yang sedang didorong oleh Mr. Ambassador, kita sangat membuka hal ini bahwa punya kesempatan mendevelop
para pemain muda ini ke skala yang lebih besar, tetapnya basisnya di development, yaitu tadi dengan mengumpulkan 28 putri terbaik kita dan banyak bekas masih pemain tim nasional, ada 3-4 nama untuk berlatih di Clairefontaine yang salah satu fasilitas latihan terbaik di dunia. Dan kebetulan saya juga pernah ke sana ketika kita coba bertanding dengan Guinea untuk babak playoff yang waktu itu ingin kita coba masuk ke Olimpiade. Jadi sebuah fasilitas yang luar biasa dan ini penting buat development para pemain kita, tidak hanya berkompetisi di dalam negeri, tetapi juga dia bisa membuka pikiran, oh inilah standar yang lebih tinggi berlatih di tempat lain. Jadi ini sebuah grassroots yang berkontinu dengan kerjasama dengan banyak negara ataupun pada saat ini dengan pemerintah Prancis. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.